Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala al-muallif rahimahullah fi sahih al-musnad wal an nadkhul ila al-matan an Ubay ibn Ka'bin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala lahu innallaha amarani an aqra'a alaikal Qur'an faqara'a alaihi lam yakunil ladina kafaru wa qara'a fiha inna dina indallahi al-hanifiyata al-muslimah lal yahudiyah wala nasraniyah wala al-majusiyah man ya'mal khairan falan yukaffarahu wa qara'a alaihi law anna libni adam wadiyan min malin labtagha ilaihi thaniyan walau kana lahu thaniyan labtagha ilaihi thalithan wala yamla'u jawfa ibn adam illa turab wa yatubullahu ala man taba. Maka di dalam matan di hadis Ubay banyak sekali fawaid. Maka fawaid di dalam hadis ini dari satrul awal ataupun alinea yang pertama, di mana Ubay meriwayatkan dari Nabi, innallaha amaroni, bahwa sungguhnya Allah memerintahkan aku, an aqra'a alaikal Qur'an, agar mentasmi kepada kamu, membacakan kepada kamu Al-Qur'an wahai Ka'ab. Maka hadis ini di dalam alinea ini menjadi pendalilan tentang keutamaan Ubay ibnu Ka'ab di dalam syariat Islam ini. Terutama Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mentasmi Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad agar dicatat, agar dihafal, agar ditulis qiraahnya, misalnya Hafaz an Asim qiraahnya, Al-Kisai qiraahnya, Wars an Nafi' qiraahnya, Aduri an Abi Amr dan yang lainnya. Maka diperintahkan oleh Allah agar Nabi mentasmi, karena Nabi tidak membaca tulis. Maka dia diturunkan oleh Jibril, dia ulang di dalam hatinya yang dia riwayatkan dari Jibril kemudian diejawantahkan dan didengar oleh Ubay, dan Ubay mencatatnya. Maka hadis ini dari alinea yang pertama adalah keutamaan Ubay, dan telah datang lafaz ini di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maka di sini faidah juga untuk kita bahwa Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i mensyaratkan di dalam kitabnya tidak boleh hadis yang dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim. Maka kesimpulannya bisa jadi dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad di musnadnya, atau Yalisi di musnadnya, dan yang lainnya selain Al-Bukhari dan Muslim. Ini syaratnya, namun tidak dibatasi lafadznya harus berbeda. Paham? Maka bisa jadi lafadznya sesuai dengan hadis Al-Bukhari dan Muslim. Nah, contohnya di sini, di lafaz ini, bahwa dia mengatakan kepada Ubay, wahai Ubay, aku diperintah oleh Allah untuk mentasmi Al-Quran kepadamu. Ini telah datang di lafaz Al-Bukhari dan Muslim bahkan. Namun dari sahabat yang lain, bukan dari Ubay, tapi dari Anas. Maka lihat bagaimana riwayat Al-Bukhari, dan di sini ada kisah yang mengharukan. Apa itu? Ubay menangis. Di hadis ini tidak ada. Namun di hadis Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas, maka diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas sekarang muttafaqun alaih. Kalau tadi diriwayatkan At-Tirmidzi, maka di sini diriwayatkan Imam Muslim. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Ubay, innallaha amarani an aqra'a alaikal Qur'an. Qala Ubay, Allah samanilak. Qala
Allah sammakali. Maka di saat Nabi berkata kepada Ubay, wahai Ubay, innallaha amaroni, Allah memerintahkan aku untuk apa? An aqra'a alaikal Qur'an, agar aku membacakan kepada kamu Al-Qur'an. Di sini selesai kisah yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dikeluarkan Syekh kami Muqbil di Jami' di Al-Sahih Al-Musnad, selesai seperti itu. Namun di riwayat Al-Bukhari dan Muslim ada kisah mengharukan. Qala Ubay, berkata Ubay, Allah. Di sini Allah. Maknanya ismun istifham. Allah samani laka. Apakah ya Rasulullah Allah menyebutkan namaku? Lihat, Allah yang memiliki langit dan bumi. Allah yang mengatur langit dan bumi. Menyebutkan nama Ubay. Maka kita jika disebut misalnya santri oleh gurunya, senang. Atau murid oleh syekhnya disebut di majelis si fulan, senang. Maka ini Allah yang menyebutnya, yang memiliki langit dan bumi, yang menciptakan manusia sebelum dan sesudah Ubay berjuta tahun. Maka Ubay di sini mengatakan, Allah samanilak. Apakah Allah menyebutkan namaku kepadamu wahai Rasulullah? Tasmi ke Ubay, seperti itu maksudnya. Qala, maka dikatakan oleh Nabi, Allah sammaka li. Allah menyebutkan nama kamu untukku. Tasmi kepada Ubay. Faja'ala Ubay yabki. Maka Ubay di sini menangis terseduh-seduh. Disebut namanya oleh Allah yang menciptakan dirinya dan Nabi Muhammad, menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia-manusia sebelum dan setelahnya. Maka di sini kisah sama muttafaqun alaih, dan di sini menjadi pendalilan bahwa bisa jadi apa-apa yang dikeluarkan oleh imam selain Al-Bukhari dan Muslim seperti disyaratkan oleh Syekh kami Muqbil di At-Tirmidzi, namun kisahnya sama. Tapi yang menjadi poin jalannya beda. Maka di sini dari Ubay ibnu Ka'ab sahabatnya, di hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibnu Malik sahabatnya. Maka ini faidah yang pertama dari lafaz. Kemudian faidah yang kedua di dalam hadis ini, maka disebutkan tentang permasalahan lau. Dan permasalahan lau barakallahu fikum, atau sebelum itu kita masuk kepada permasalahan lau yang akan kita bahas di sini. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau anna libni Adam wadiyan min malin labtagha ilaihi thaniyah." Maka Bani Adam jika diberikan oleh Allah lembah dari emas, maka apakah dia merasa cukup? Tidak. Maka dia menginginkan lembah dari emas yang kedua. Lau anna libni Adam wadiyan min malin labtagha ilaihi thaniyah. Maka dia menginginkan tambang emas yang kedua. Dan begitu pun seterusnya. Jika diberikan tambang emas yang kedua, disebutkan di dalam hadis, walau kana lahu thaniyan labtagha ilaihi thalithan. Jika dia diberikan tambang yang kedua, maka dia akan meminta tambang yang ketiga. Maka sampai kapan? Maka disebutkan di hadis ini, wala yamla'a jawfabna Adam illa turab. Maka tidak mengenyangkan syahwat Bani Adam kecuali di saat dia disumpal mulutnya dengan tanah, maksudnya meninggal, dikubur. Maka di saat dikuburan apakah minta lagi? Minta wadi yang keempat? Tidak, sudah selesai hawa nafsunya. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat taubat kepadanya. Maka di dalam hadis ini, dari alinea ini memberikan faidah kepada kita tentang permasalahan bagaimana hawa nafsu Bani Adam. Bahwa hawa nafsu Bani Adam kepada dunia, bagi mereka orang-orang yang mengejar dunia, ini catatannya, maka
hawa nafsunya untuk mengejar dunia sangat tinggi. Terutama orang-orang kufar atau kaum muslimin yang hidupnya mengejar dunia. Maka dia akan haus kepada dunia. Disebutkan dari keburukannya, sifat ini tamak kepada dunia, diberikan tambang emas, wadi, lembah dari emas, satu. Maka apa yang dia lakukan? Dia berusaha untuk mendapatkan tambang emas yang kedua. Kemudian diberikan tambang emas yang kedua. Apakah cukup untuk umurnya, untuk dia melaksanakan ibadah saja di sisi Allah? Tidak. Maka dia berpikir untuk membuka tambang emas yang ketiga. Dan ini bukan hanya permasalahan emas saja. Apa saja, misalnya sawit. Allah berikan dia mempunyai 20 hektar. Dan 20 hektar sawit mungkin sebulan dia mendapatkan 60 juta. Namun tidak cukup. Sebulan 60 juta, kurang. Apa? Tabung. Lalu itu 60 juta tiap bulan tabung. Setahun berapa? Kali 12. Nah, beli lagi 20 hektar yang kedua. Maka dia mendapatkan 60 juta, tambah 60 juta, 120 juta sebulan. Apakah cukup membuat dia untuk menginfakkan untuk dakwah, duduk di majelis ilmu di shaf yang pertama? Apakah seperti itu? Never. Maka dia berpikir dari 2 kebun 15 hektar ingin lagi membuat 15 hektar yang ketiga. Seperti itu Bani Adam. Maka dengan catatan ini bagi mereka orang-orang yang jauh dari agamanya, baik orang kafir atau orang muslim yang jauh dari agamanya, hanya memikirkan dunia. Maka hadis ini menunjukkan tentang sifat Bani Adam, ketamakannya kepada dunia. Tidak cukup diberikan tambang emas satu, minta lagi yang kedua. Tidak cukup yang kedua, minta lagi yang ketiga. Lalu kapan cukupnya? Setelah mulutnya disumpal dengan turab, maksudnya telah meninggal. Maka di saat telah meninggal sudah tidak ada lagi permintaan meminta dunia. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa kecintaan manusia kepada dunia itu ketamakan yang sangat jelas adanya. Bagi orang awam, kaum muslimin, ataupun bagi orang-orang kafir musyrik. Maka lihat mereka orang-orang yang kaya baik menjadi populer di bintang lapangan atau populer di bintang Hollywood. Maka mereka mempunyai dan pamer dari mobil-mobil mewah. Dan pamer dari pesawat-pesawat pribadi, superjet yang mereka miliki. Dan juga pamer dari yacht ataupun kapal pesiar yang indah. Maka kehidupan mereka hanya sekedar pamer. Karena apa? Karena berlomba-lomba siapa yang paling kaya, siapa yang paling populer, siapa yang paling banyak mempunyai harta. Ini tujuan hidup mereka. Maka oleh sebab itu hadis ini menceritakan bagaimana nafsunya Bani Adam kepada dunia. Dan ini sesuai ayat Alhaakumut takatsur. Alhaakum telah membuat binasa bagi kalian at-takatsur, berlomba-lomba menumpuk harta. Hatta zurtumul maqabir. Terus berlomba-lomba ini sampai masuk ke liang kubur. Seperti tadi, dia diberikan harta emas di lembahnya, minta lembah yang kedua, minta lembah yang ketiga. Dan begitulah keadaan manusia dengan catatan tadi, orang awam dari kaum muslimin ataupun pecinta dunia kaum muslimin ataupun orang-orang kafir. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya disebutkan bahwa keadaan Bani Adam man hammahu ad-dunya ja'alallahu fi ainihi faqra. Maka barang siapa yang dia hidup di dunia hanya untuk berpikir mencari dunia saja, tidak mempedulikan tentang agamanya, tidak mempedulikan tentang kewajibannya dalam peribadatan, menuntut ilmu dan sebagainya, pokoknya dunia. Bangun tidur dunia, pulang dari kerja dunia. Maka dijadikan oleh Nabi man hammahu dunya.
Barang siapa seorang yang cita-citanya hidup di dunia hanya mikir dunia saja, ja'alallahu fi 'ainihi faqra. Allah menjadikan pandangannya, hatinya tidak qanaah tetapi faqr. Butuh. Maka terus, kapan ibadahnya? Nanti. Mumpung fisik lagi kuat, mumpung semua dalam keadaan bisa untuk mencari uang. Tapi nanti kalau sudah tua atau dalam keadaan alat-alat pun sudah rusak, maka mungkin tidak baik. Maka nanti saja taubat. Maka akhirnya ja'alallahu fi 'ainihi faqra wa yadahu syugla, dan tangan-tangannya itu sibuk bekerja dan pikirannya hanya dunia. Maka yadhabu ilaihi ad-dunya, dunia itu lari darinya. Dan barang siapa dikatakan wa man hammahul akhirah, seseorang yang hidup di dunia hanya memikirkan akhirah, yang penting salat berjamaah, yang penting menuntut ilmu, yang penting beribadah tauhid terus, meskipun mengambil dunia harus, namun ala kadarnya, sesuai ucapan Allah, falatansa nasibaka minad dunya, jangan lupa dari nasib kamu dari dunia. Maka dia bekerja apa adanya, atau dia memikirkan sedikit dari dunia, yang penting ibadahnya tidak ditinggal. Maka apa setelah itu kata Nabi di hadis qudsi, ja'alallahu qanaah, dijadikan di hatinya itu qanaah. Maka qanaah ini kanzun latufna, suatu harta karun yang sangat baik di hati kita. Di mana kita merasa cukup dengan makanan yang ada, di mana kita merasa cukup dengan rizki yang ada. Adapun mereka orang-orang kaya raya, maka kayak tadi, mempunyai selembah dari emas pun tidak cukup, terus berpikir lagi. Mempunyai 15 hektar sawit yang panennya 15 juta tidak cukup misalnya, terus mencari. Faja'ala fi qalbihi al-qanaah. Maka mereka orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, yang penting bisa ibadah. Allah cukupkan. Pendapatan berapapun, yang penting bisa memberikan makan dan minum kepada istrinya, maka di sini cukup. Merasa qanaah, yang penting ibadah dan ibadah. Beda hatinya. Kemudian apa? Wa ya'ti ilaihi ad-dunya wa hiya ragimah. Ini yang anak inginkan kepada kalian. Maka datang dunia yang mana dicuekin oleh orang soleh ini, sibuk mengejar akhirah. Dunia hanya sebatas menjual air atau membuat demikian dan demikian dari bisnis yang kecil. Maka dunia ini merasa diasingkan oleh orang ini, merasa tidak dibutuhkan. Fa ya'ti ilaihi wa hiya ragimah. Datanglah dunia yang dicari-cari oleh manusia dan diagungkan, itu datang dalam keadaan merendah diri kepada orang yang soleh. Hud li, hud minni, maka ambillah aku untukmu. Wahya rogimah, dia pasrah memberikan mahligai dunia kepada orang ini. Maka antum bisa seperti itu, menaklukkan dunia. Maka dunia jika dikejar, dia akan lari seperti kalian melihat ada gunung. Oh, di sana gunung, naik motor terus, seakan-akan terus gunung itu berjalan. Iya apa tidak? Kecuali ada waktunya, tiba-tiba sudah di kaki gunung. Namun gunung itu tetap terlihat dikejar. Maka keadaan dunia seperti itu. Jika dikejar, dia akan mengatakan, catch me if you can. Tangkaplah aku jika kau mampu. Namun jika kita orang-orang yang tidak melirik dunia sama sekali, kita cuekin dunia, maka dunia akan cemburu. Dia akan datang kepada kita, ambil aku, wahai orang mukmin. Maka orang-orang mukmin kehidupannya yang tadi zuhud kepada dunia, tidak memandang sepicik mata kepada dunia. Dunia memberi kepada kita dari yang kita butuhkan, tentunya dari Allah. Maka ini dari rahasia kehidupan kita. Maka syahidnya di sini bahwa Ibnu Adam rakus kepada dunia bagi mereka orang-orang yang muslim cinta dunia, hubud dunia, muslim hubud dunia, ataupun orang kafir musyrik. Adapun muslim, maka dia tidak mengabaikan dunia ini kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengambil dari nafkah saja.
Maka di dalam hadis yang lain tentang permasalahan cinta dunia ini, jika mampu manusia untuk menjual agamanya mendapatkan dunia, maka dia akan menjualnya. Lihat bagaimana hadis yang tadi disebutkan, jika seandainya mempunyai satu wadi meminta wadi yang kedua, itu lebih ganas lagi di hadis yang lain. Apa? Jika mampu agama ini kita jual dan mendapatkan uang dunia, kita jual agama ini. Dan itu terjadi. Di dalam hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, Nabi mewanti-wanti kepada kaum muslimin agar banyak beramal soleh, tinggalkan kehidupan-kehidupan yang membuat kalian lupa diri dari dunia. Berkata Nabi kita, badiru bil a'mal, cepatlah, segerakanlah, laksanakan amal-amal soleh, jangan sibuk-sibuk dengan dunia. Badiru bil a'mal, fitanan kaqit ilailil mudlim. Di sana akan ada fitnah dunia yang bagaikan gelap merayap, fitnahnya itu. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafira, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Maka bisa jadi keadaan yang dahsyat fitnah itu dunia membuat seseorang di pagi hari dalam keadaan muslim menyembah Allah, di sore hari sudah musyrik kafir. Dan kebalikannya, di malam hari masih dalam keadaan Islam, tiba-tiba di pagi hari dia berangkat bekerja dalam keadaan tidak mempunyai agama. Kemana? Yabi'u dinahu ligharadin minad dunya. Dia menjual agamanya. Maka ini dari orang-orang pecinta dunia, diberikan satu lembah emas, tidak mau kecuali minta yang kedua. Mempunyai 2 tambang emas, minta yang ketiga. Dan lebih parah daripada ini disebutkan, jika seandainya Bani Adam itu mampu untuk menjual agamanya, nih agamaku Islam, jual, tapi dapat dunia, tapi dapat kursi jabatan, tapi dapat miliaran rupiah, mau aku menjualnya. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi, di mana di malam hari dia masih memegang agamanya, di pagi hari dia bekerja dan menjual agamanya, didapatkan pundi-pundi dunia, namun loss of the religion, hilang dari agamanya. Maka ini dari keutamaan atau faidah hadis yang kita jelaskan. Maka ada 2 faidah dan masih banyak. Dan yang terakhir, agar pelajaran asar kita ini singkat, permasalahan kalimat lau di sini. Lau anna libni Adam wadiyan. Di sini perlu perhatian, terutama di pelajaran kitab tauhid yang telah kita lalui. Bukankah lau itu kalimat yang menyebabkan bisa masuk kepada kita perkara buruk dari syaitan? Dan apakah maknanya kalimat lau yang maknanya seandainya, jikalau, itu semuanya buruk? Di sini perlu tafsil. Di pelajaran kita yang lalu di kitab tauhid tidak kita tafsil karena memang pembahasan kita pembahasan tauhid. Namun di sini pembahasan kita ucapan Nabi kita, lau anna rajulan indahu wadiyan min dahab. Jika seandainya seseorang Allah beri 1 lembah tambang emas, maka dia akan meminta yang kedua. Maka kalimat lau di sini kenapa digunakan oleh Nabi? Awas, perhatian di sini. Bahwa kalimat lau ay kalimat jikalau. Maka permasalahan kalimat jikalau ini ya ibadallah, dia adalah perkara yang haram di kitab tauhid, dengan catatan i'lam analau allati tuftahu amalu syaitan hiya allati fiha i'tirad ala qadrillah wa huna hukmuhu la yajuz istikhdam lau. Awas, catat ini. Kalimat lau yang kita pelajari di kitab akidah, kitab tauhid yang telah kita selesai padanya, itu hukumnya haram, tidak boleh memakai kalimat lau karena disebutkan min amali syaiton, termasuk dari perbuatan syaiton. Yang apa catatannya? Allati fiha i'tirad ala qadrillah, yang mana dia berhubungan dengan qada dan qadar yang Allah berikan kepadanya. Maka untuk contoh ini di Al-Quran telah dicontohkan kalimat lau yang diharamkan. Contohnya Allah berfirman di dalam surat Ali Imran, dilihat ayat ke-154,
dan ayat Ali Imran 168. Maka di dalam dua ayat ini Allah mencela ucapan lau jika seandainya. Namun lau di sini masuk kepada permasalahan qada dan qadar. Maka disebutkan di dalam surat Ali Imran tadi 154 dan 168, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Lihat ucapan orang-orang munafikun, yaquluna, mereka mengatakan, oh law kana, jika seandainya dulu kita ini tidak mengikuti untuk berperang, ma qutilna hahuna, kita tidak akan terbunuh dan mati di sini. Maka ini law yang tidak boleh. Di sini Allah sebutkan mereka dalam pencelaan. Maka lihat orang-orang munafikun, mereka menyesali keadaan mereka mengikuti peperangan bersama Nabi, sehingga mereka dalam keadaan ketakutan mengatakan, "Lau kana lana minal amri syai' ma qutilna hahuna." Oh, jika kita dulu tidak mengikuti Muhammad untuk berperang, jika seandainya kita dulu kabur untuk tidak ikut berperang bersama Nabi, maka kita tidak akan sengsara di sini di dalam peperangan yang dahsyat ini, di perang Uhud. Kaum muslimin kalah. Dan begitupun ucapan di dalam ayat yang berikutnya 168, alladzina qalu li ikhwanihim. Maka mereka orang-orang munafik yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Maka orang-orang munafikun itu menggembosi kaum muslimin. Maka di saat kaum muslimin ikut berperang, maka mereka orang-orang munafikun mengatakan kepada mereka orang-orang yang berperang, lau ata'una ma qutilu. Jika kamu mendengar nasihat kami, orang-orang munafik mengatakan kepada kaum muslimin yang dalam keadaan ketakutan dalam peperangan, kalau kalian mendengar ucapanku agar lari dari perintah Nabi dari jihad, makutilu, kalian tidak akan mati dan merana di sana. Maka dua ayat ini menunjukkan lau adalah celaan dari Allah. Damallahu lahum wa ayyabalahum. Maka di sini Allah mengaibkan mereka dan Allah mencela mereka. Wa dalla dzalika ala annahu la yajuz istimaluha inda mu'aradul qadar fi maradin au hazimatin au ghaira dzalik. Maka di sini lau tidak boleh dipergunakan di saat untuk menyelisihi qadar. Jika seandainya kita tidak ikut berjihad, maka kita tidak akan terbunuh. Jika seandainya kalian wahai kaum muslimin mendengar ucapan kami munafikun agar tidak pergi bersama Nabi, kalian akan selamat, tidak akan terbunuh. Maksudnya seperti itu. Maka kalimat lau di sini haram min a'mali syaitan wa ana hada min sya'nil munafikin. Fa inna qadarallahu madin wa amruhu nafidan. Wa inna ma syara'a al-asbab li hikmatin balighatin. Maka permasalahan lau kapan haram dalam permasalahan al-qada wal qadar. Wa kadzalika fi riwayat Muslim. Kalau tadi di dalam dua ayat Al-Qur'an, yang jelas lagi di riwayat Muslim di mana Nabi Muhammad SAW dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata, wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Maka jika seseorang dalam keadaan tertimpa sesuatu, misalnya dia naik motor kecelakaan, misalnya dia naik mobil safar kecelakaan, kemudian mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada, maka jika aku tadi tidak naik motor, atau tadi safar tidak naik mobil tapi naik travel, sopirnya lain selain aku, maka aku akan selamat. Nah, di sini lau yang tidak boleh. Maka ini pendalilan lau yang tidak boleh di dalam hadis selain dua ayat tadi kami contohkan. Dan yang ketiga, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, wa in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Maka jika seseorang dalam keadaan qada wal qadar, tidak boleh bagi dia untuk mengatakan setelah terjadi kecelakaan, oh jika seandainya, di sini lau.
Jika seandainya aku tidak melaksanakan demikian dan demikian, maka aku akan baik. Maka dari mana kamu tahu? Maka dibantah oleh Nabi, walakin qul qadarullah ma syaa fa'al. Maka jangan engkau mengatakan jika terjadi sesuatu, oh seandainya, oh jikalau, ini yang tidak boleh. Walakin qul qadarullah ma syaa fa'al. Maka apa yang terjadi katakan qadarullah ma syaa fa'al. Kamu naik motor, kamu naik mobil, kamu naik travel, kamu mempunyai sopir yang mahir, kalau memang sudah qada wal qadar, akan terguling, akan terjadi kecelakaan, itu sudah menjadi ketentuan Allah. Maka di sini kalimat lau yang tidak boleh di dalam hadis ini jelas. Jika terjadi perkara sesuatu, wa in asabaka syai' fala taqul lau kana fa'altu kada wa kada. Oh, seandainya aku dulu tidak melaksanakan demikian atau melaksanakan demikian, maka aku akan selamat. Ini tidak boleh. Disebutkan fa inna lau tuftahu amala syaitan. Ini dia. Maka mengatakan lau di sini masuk kepada perbuatan syaitan, akan menyebabkan kamu tidak beriman kepada al-qadar. Karena di saat dia kecelakaan, coba tadi aku tidak begini dan begitu, pasti tidak akan terjadi kecelakaan. Dari mana? Allah telah menulis qada dan qadar. Allah telah menulis kejadian yang akan terjadi dan telah terjadi dan belum terjadi sebelum terjadi dan di saat semuanya ditulis di Al-Qalam. Maka di sini perhatian. Setelah kita mengetahui bahwa lau itu tidak boleh, na'am aula, dengan pendalilan 2 ayat dan hadis 1, jika apa? Lau tidak boleh jika apa? Jika berhubungan dengan qadar dan menyelisihi qadar. Seperti tadi kami sebutkan, jika idza asaba ahadukum la taqul lau fa'altu kada wa kada. Tidak boleh, tetapi katakanlah masya Allah wa fa'ala. Fa inna lau min amali syaiton. Hadisnya jelas di riwayat Muslim, jika terjadi sesuatu kepada Bani Adam, jangan mengatakan, oh seandainya aku tidak melaksanakan demikian pasti aku akan selamat. Tidak boleh mengucapkan itu, tapi katakanlah masya Allah qadarullah masya fa'al. Allah telah menetapkan qada dan qadarnya. Allah melaksanakan apa yang dia inginkan. Kita makhluk, kita diciptakan oleh Allah. Apa yang terjadi sekarang sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Maka jangan masuk, kata Nabi, ucapan lau di sini dilarang karena memasuki perkara syaitan. Syaitan akan membuat pikiran kamu tidak beriman kepada qadar kelak. Faham sekarang kapan lau diharamkan? Di saat berhubungan dengan al-qada wal qadar. Selesai, kembali ke hadis ini. Lalu bagaimana di dalam hadis ini? Lalu bagaimana disebutkan lau anabna Adam wadiyan la yatlubu wadiyan akhar. Wa idza kana lau ibna Adam lahu wadiyan min dahab la yatlubu atsalis. Maka bagaimana di hadis ini disebutkan seandainya Bani Adam, kan tidak boleh lau. Nah, ini pembahasan kita. Jadi lau yang antum pelajari di dalam kitab tauhid dari amal syaitan jangan dibawa di kehidupan sehari-hari secara mutlak. Karena dari segi makna dan dari segi lugatil arabiyah, lau itu mempunyai banyak makna. Maka di sana ada lau barakallahu fikum, dari segi i'rab dia itu harfus syart. Maka lau di sini lau ibna Adam. Maka lau i'rabnya di sini adalah dari harfus syart. Maknanya jika. Dan di sini tidak berhubungan dengan qadar. Maka di sini boleh. Dan Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya As-Sahih telah menyebutkan bab khusus. Bab maya juzu minal lau. Bab bolehnya seorang muslim mengatakan lau. Nah, lihat Imam Al-Bukhari sangat cerdik, di mana dia beradillah dengan Al-Quran dan Sunnah di kitabnya Sahih. Nih boleh mengatakan lau. Jadi jangan sembarangan. Jika ada seorang mengatakan, jika seandainya kita besok rapat untuk mengurus permasalahan pembuatan masjid. Oh maaf Ustadz, jangan bilang seandainya lah. Kan lau itu menyebabkan kita masuk kepada syaitan. Nah ini tidak paham apa lau yang diinginkan di sini, paham? Sehingga tidak semua lau jikalau kita melaksanakan rapat besok, atau jikalau kita nanti melaksanakan rapat,
agar besok gotong royong membuat masjid itu baik dan kondusif. Oh maaf Ustaz, jangan pakai law lah. Kan kita sudah belajar kitab tauhid, law itu min amali syaiton. Bahkan di hadis kan, Ustaz ini gimana sih? Kan law itu yaftah amalu syaiton. Tar dulu, wahai muridku, bahwa law itu fihi tafsil. Kapan yang dilarang tadi? Berhubungan i'tirad ma'al qada wal qadar. Maka di hadis disebutkan tidak boleh mengatakan lau fa'altu kada wa kada. Jika aku melaksanakan demikian dan demikian maka akan tidak terjadi perbuatan ini. Itu yang tidak boleh. Ini yang dikatakan lau min amali syaiton. Dan juga ayat-ayat 2 tadi, bagaimana Allah mencela orang-orang munafikin mengatakan lau. Jika seandainya kamu seperti kami tidak berperang, lari dari perang, kamu akan selamat. Maka ini justru pencerahan Allah kepada mereka dengan ucapan lau. Namun di dalam hadis ini, laubna Adam dan seterusnya, dan bahkan di Al-Quran juga ada kalimat-kalimat lau yang diperbolehkan. Tidak haram, tidak. Tidak dari amal syaitan, tidak. Kenapa? Karena dia tidak i'tirad dengan al-qadar. Tidak ada bertolak belakang dengan al-qadar. Contohnya ayat banyak, kita satu saja contohkan. Di mana tentang Lut alaihi salam. Datang kaumnya, ingin tamu-tamunya yang berupa malaikat, yang mana mereka pada tampan-tampan, maka orang-orang Lut punya penyakit yang sakit. Memandang laki-laki yang ganteng, tidak ada jenggot, kayak perempuan, itu sudah dipikirnya bidadari. Maka penyakit jiwa seperti ini membuat ujian bagi Lut, di mana datang malaikah dalam keadaan tampan, putih, dan tidak ada lihyah dan sebagainya, dinamakan murdan. Maka akhirnya kaumnya yang gila datang untuk meminta, berikan tamu itu. Kif, mau diapain? Tamu-tamuku, kata Lut. Dan dia wajib melindunginya. Dan disebutkan agar mengambil putri-putri, perempuan-perempuan. Maksudnya putriku di sini ditafsirkan para ulama bukan dikasih putrinya, gila. Orang-orang seperti itu diberikan anak-anak soleh dari Nabi Lut, bukan maknanya. Tapi nikahilah perempuan-perempuan di desa kita, perempuan yang normal. Maka di ayat banyak, di antaranya surat Hud dan yang lainnya di Al-A'raf juga kisah ini. Maka dikatakan qala lau anna li bikum quwwatan. Lau anna li bikum quwwatan. Maka di sini Lut mengatakan lau. Bukankah lau itu min amali syaitan? Tapi Lut Nabi mengatakan lau. Kita katakan di sini tidak ada hubungannya dengan al-qadar. Dia bercita-cita, menginginkan seandainya dia mempunyai kekuatan pengikut, atau dia mampu dengan kekuatan mukjizat dari Allah untuk menghajar mereka orang-orang yang homoseksual. Qala law anna libikum quwatan au i'awi ila ruknin syadid, atau aku mempunyai penggawa-penggawa ataupun orang yang besar seperti raja misalnya dia laporkan, ataupun kepala keamanan dia laporkan, namun tidak ada. Semua orang desanya gila semua dari homoseksual. Maka dikatakan lau anna libikum, hada huwa, kalimat lau. Kok Lut menggunakan kalimat lau ya? Bukankah kalimat lau itu masuk kepada perkara syaitan? Kita katakan lau anna libikum quwatan au awi ila ruknin syadid mahdzuf takdiruhu lau anna libikum quwatan laqataltukum. Maka takdirnya aku akan bantai kalian, aku akan serang kalian, aku lindungi malaikat-malaikat dari tamu-tamuku. Lu tidak tahu pada saat itu pertama-tama dia malaikat, dipikirnya manusia, maka dilindungi. Maka ini takdirnya, lau ana libikum quwatan ay laqataltukum. Jika seandainya aku mempunyai kekuatan, aku akan memerangi kamu dan menjaga tamuku. Maka ini makna laqataltukum lau anna li quwatan ay man'ah wasyi'ah tansuruni laqataltukum. Jika aku mempunyai kekuatan dan juga anggota yang mengikutiku, maka aku akan memerangi kalian. Namun di sini
Nabi Lut tidak mempunyai apa-apa, sehingga Nabi Lut dalam keadaan pasrah. Namun mereka mengatakan kepada Nabi Lut bahwa ursilu ilaik, kami diutus kepada kamu. Maka berjalanlah malam dan jangan melihat ke belakang. Maka mereka orang-orang yang diadab. Maka ini contoh dari ucapan Nabi kita Lut alaihissalam. Boleh menyebut Nabi kita? Boleh. Maksudnya Nabi dari utusan Allah secara umum. Lau anna libikum kuwatan. Dan contoh yang lain ucapan Nabi mengatakan lau juga. Di hadis telah kita lewati di ahkam siyami Ramadan tentang permasalahan puasa wisol. Apa makna puasa wisol? Puasa wisol adalah puasa tanpa sahur. Maka dia akan makan maghrib. Setelah maghrib sampai kepada isya halal makanan. Atau sampai tertidur sebelum isya halal makanan. Setelah tidur atau setelah sholat isya haram makanan sampai bertemu maghrib lagi. Jadi tidak ada makan malam sampai sahur, itu tidak ada. Ini keadaan puasa dulu. Dalam keadaan diperintahkan wisol. Terus setelah itu diperintahkan untuk melaksanakan sahur. Seperti ucapan Allah, uhilla lakum lailatas siyam arrafatsu ila nisaikum. Dan juga wakulu washrobu hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Maka ayat ini menjadi pendalilan tentang disyariatkannya sahur. Maka setelah disyariatkan ini, Nabi masih mendengar ada para sahabat yang masih wisol. Masih melaksanakan puasa seperti zaman dulu. Padahal Allah mengatakan wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr summa atimus siyama ila lail. Kemudian terus berpuasa sampai malam. Namun di malam-malamnya sahur. Ini perintah Allah untuk melaksanakan sahur dan mendatangi perempuan-perempuan di malam Ramadan. Uhilla lakum lailatas siyam arrafatsu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu anakum kuntum, dan seterusnya, bahwa Allah mengetahui keadaan kamu dulu. Tahtanuna anfusakum fa'afa ankum fataba alaikum wa'afa ankum. Maka Allah mengampuni dosa kalian dan diberikan kalian halal malam-malam kepada istri kalian di bulan Ramadan. Maka makan, minum, mendatangi istri di malam-malam bulan Ramadan halal. Maka para sahabat masih ada yang wisol. Setelah maghrib mereka ikut makan. Kemudian setelah isya mereka tidak mau makan. Padahal sudah turun ayat ini. Paham? Paham apa tidak? Sudah turun ayat ini. Dihalalkan. Maka Nabi mengetahui. Akhirnya Nabi dalam keadaan marah. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, naha Rasulullah SAW anil wisol. Maka hadis ini hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, bahwa Nabi telah melarang kalian para sahabat dari al-wisol. Al-wisol adalah makan tadi berbuka terus dilanjutkan kepada maghrib yang akan datang tanpa sahur. Apa yang dikatakan oleh para sahabat di saat sahabatnya melaksanakan wisol? Fa innaka tuwasil. Namun engkau ya Rasulullah melaksanakan wisol. Telah turun ayat ini, tapi kami lihat kamu melaksanakan wisal. Lihat semangatnya para sahabat. Maka dikatakan oleh Nabi, ayyukum misli, kalian tidak seperti aku. Ana abid, aku di malam-malam hari yut'imuni rabbi wa yusqini. Maka Allah memberikan makan kepadaku di malam-malam hari dan memberikan aku minum. Adapun kamu manusia biasa. Kamu melaksanakan wisol seperti aku dan di malam-malam kalian Allah tidak memberikan makan dan minum. Maka lihat bagaimana mereka beristidlal. Namun kamu masih terus melaksanakan wisol. Maka kami pun mengikuti wisol. Dinafikan oleh Nabi. Aku bukan seperti kalian. Kamu meniru aku diberikan makan oleh Allah dan minuman oleh Allah tanpa harus makan. Maka ini mukjizat dari Nabi. Adapun kalian manusia biasa tidak diberikan makan dan minum, maka nggak boleh wisol. Itu maknanya. Maka para sahabat tetap mengikuti Nabi, ingin wisol. Paham?
Maka ditantang oleh Nabi, dan ini kalimat lau yang keluar dari Nabi. Maka ditantang oleh Nabi, ya sudah, kami berikan waktu beberapa hari sampai akhir dari bulan ini. Jadi beberapa hari sampai akhir dari bulan ini, dohirnya bulan Ramadan, wallahu a'lam. Maka disebutkan summa ra'aul hilal, kemudian lihat, jika hilal masih belum nampak, maksudnya besoknya masih sama Ramadan, lau ta'akhara lazitukum kal munakkili lahum. Maka jika tidak terlihat bulan Syawal, maka masih Ramadan, kami pun menginginkan kamu wisol seperti aku wisol, ditambah. Maksudnya Nabi mengatakan lau ta'akhara. Maka di sini Nabi mengatakan lau. Kan katanya lau itu dari amal syaitan di hadis Muslim dari Abi Hurairah. Di sini kok Nabi mengatakan lau ta'akhara al-hilal. Jika seandainya hilal Ramadan tidak terlihat, hilal Syawal tidak terlihat, maka tambah Ramadan 1 hari lagi, dan kalian pun harus melaksanakan wisol sebagai balasan dari kalian pengen mengikuti aku. Paham? Sekarang maknanya. Maka di sini syahidnya Nabi mengatakan dengan lau. Namun lau di sini boleh karena tidak ada hubungannya dengan qadar. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, lau itu dari segi i'rab, maka lau itu yang diharamkan adalah lau yang berhubungan dengan qada dan qadar, menyelisihi qada dan qadar. Ini yang tidak boleh. Seperti kejadian seseorang, ibunya meninggal. Dipikirnya oleh dia, oh seandainya aku tidak membawa ibuku ke pasar pakai motor, ibuku akan hidup. Gara-gara aku naik motor ke pasar, tabrakan, ibuku meninggal. Maka ini lau yang haram, tidak boleh masuk kepada amal syaitan. Maka lau yang boleh seperti tadi kami sebutkan di dalam ayat ucapan Lut dan dari ucapan Nabi, lau ta'akhara, jika seandainya bulan Syawal terlambat, kalian pun harus puasa wisol seperti kalian menginginkan, seperti aku puasa wisol. Nabi mengancam mereka, lau ta'akhartum. Dan juga di dalam ayat banyak, walau yu'akhidallahu nasa bidzulmihim ma taraka alaihim min dabatin. Maka jika seandainya Allah ingin mengambil mereka orang-orang yang zalim, maka Allah tidak akan menyisakan manusia di muka bumi ini, karena semuanya zalim. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka ini makna dari ayat juga yang mengatakan lau itu boleh. Maka di dalam ayat Al-Quran ini, walau yu'akhidu lahu nasa bidzulmihim, jika seandainya Allah mengambil manusia karena kedoliman mereka, tidak akan yang ada hidup di muka bumi ini tersisa kecuali diambil oleh Allah, karena semuanya zalim. Kullu bani Adam khata', seluruh bani Adam itu berdosa. Maka di sini lau yang boleh, dan lau di sini i'rabnya seperti di ayat ini dan hadis tadi, lau kana ibnu Adam indahu wadin min dahab, dan juga ucapan Lut, lau anna libikum quwatan au awi ila akhir. Dan juga di dalam hadis tadi, lau ta'akhara asyawal falyasumu wa ila akhir. Maka lau di sini i'rabnya tulis lau harf syart. Maka di sini bukan lau yang haram, tetapi lau harf syart. Walau yu'akhidullahu nasa bidzulmihim ma taraka alaihim min dabatin. Maka waw di sini waw istinafiyah, dan lau harf syart ghairu jazim. Maka jumlah yang seterusnya ma taraka alaiha min dabah, maka dia jawab dari syarat lau. Maka di sini lau dinamakan lau syartiyah. Maka selesai dari hadis ini, dan disebutkan di dalam hadis di ujungnya tentang permasalahan, karena hadis ini banyak sekali lafaz-lafaznya, sehingga di ujungnya disebutkan wa yatubullahu ala man tab. Maka Allah memberikan taubat bagi mereka orang-orang yang hidup di dunia ini dan bertaubat dari dosa-dosanya. Dan berkata di akhir Syekh kami Mukbil menukilkan dari Imam At-Tirmidzi, qala Abu Isa hada haditsun hasanun sahih. Maknanya hadis ini hadis yang hasan dan datang dari jalan yang lain. Dan berkata Syekh kami menghukumi seperti antum lihat,
Qala Abu Abdurrahman, iya. Hada haditsun hasan. Baqiya soal indak ya Hudzaifah. Limada hada haditsun hasan? Wa limada al-murad bi hasan hal hasan lidatihi aw li ghairihi? Wa limada hasan? Ada hadits hasan dan fi sanadihi Asim ibnu Abi Nujud. Taib. Idan hasan li ghairihi aw hasan lidatihi? Hasan lidatihi. Limada lidatihi? Ma makna hasan lidatihi? Liwahdihi laisa bi. Taib. Hasan lidatih datang dari sanad itu satu. Tapi kalau Hasan li ghairih dia tuh hadisnya dhaif, datang dari riwayat yang lain menguatkan, bisa jadi Hasan li ghairih. Hasan. Sekarang kita kembali kepada ucapan Syekh kami Muqbil, hada haditsun hasan, maknanya Hasan lidatih karena di sanadnya tadi ada Asim ibnu Bahdalah atau Asim ibnu Abi Nujud yang mana dia qari'ul Quran yang hafalannya antum pakai sekarang dari qiraah hafaz an Asim. Maka Asim ibnu Abi Bahdalah, ibnu Abi Nujud ataupun Asim ibnu Bahdalah, dia derajatnya thiqah hasanul hadis, maknanya antara thiqah dengan saduk. Maka yang rajih dia adalah rawi yang saduk. Dari para ulama yang menyebutkan dia saduk banyak. La tal'ab bihada. Utruk. Isma' kalami. Maka disebutkan bahwa para ulama menyebutkan dirinya adalah saduk hasanul hadis seperti berkata Ismail ibnu Ulayyah, takallama fihi kana sayyi'ul hifdz wa kana kullu man kana ismuhu Asim sayyi'ul hifdz. Maka kata Ismail ibnu Ulayyah di zamannya yang namanya Asim itu kebanyakan dhaif. Dia hidup di zaman itu, semua yang namanya Asim hadisnya dhaif. Dan dia katakan dia hafalannya rusak. Dan berkata Imam An-Nasa'i, laisa bihi ba'as, laisa bihafidh. Maka dia tidak begitu hafal, dia pas-pasan. Dan berkata Abu Hatim, walam yakun bidzakal hafidh laisa mahalluhu an yuqal thiqah. Maka dia bukan rawi yang thiqah karena hafalannya tidak begitu kuat. Salihul hadis, makna salihul hadis, hadisnya pas-pasan. Mahalluhu sidq, dia rawi yang saduk. Maka ini ucapan dari para ulama dan juga berkata Ibnu Ma'in la ba'sa bihi laisa biqawi fil hadis thiqah. Maka dia rawi yang thiqah la ba'sa bihi, hafalannya sedikit buruk. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad thiqatun ila annahu kana katsirul khata' fil hadis. Dia thiqah tapi banyak salahnya. Maka Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan saduq lahu auham di dalam takrib. Maka inilah yang bisa kita hukumi dari hadis ini. Maka hadis ini seperti ucapan Syekh kami Muqbil hasan. Dan pertanyaan sekali lagi yang besar, kalau ditanya kok hadis ini dihukumi hasan padahal di judul kitab Sahih Al-Musnad, iya apa tidak? As-Sahih Al-Musnad kan harus sahih. Nah ini perlu diperhatikan. Kalimat as-sahih di zaman dulu dari muhaddisin memberi makna hadis yang bisa diamalkan. Derajatnya bisa sahih lidati, bisa sahih li ghairi. Maksudnya dia hadis hasan banyak jadi sahih. Jadi bisa sahih lidati, satu jalan sanadnya sahih, atau hasan menjadi sahih, atau dhaif banyak menjadi sahih li ghairi. Maka kesimpulannya, kenapa Syekh kami Muqbil memasukkan hadis ini padahal hasan? Masuk kepada ucapan salaf dulu dari muhadithun bahwa mereka yang menginginkan hadis hasan, hadis sahih adalah hadis yang bukan dhaif. Berarti hadis hasan tandariju tahta sahih. Dia masuk kepada hadis sahih. Namun derajat hafalannya kurang tapi diamalkan sama. Maka hadis sahih dan hadis hasan itu masuk kepada kitab-kitab sahih. Dan ini yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari. Jika antum periksa banyak sanadnya hasan lidati dan juga hasan li ghairi seperti riwayat Ismail ibnu Abi Uwais. Dhaif atau tidak? Dhaif. Namun datang dari riwayat yang lain, maka masuk kepada riwayat hasan li ghairi. Dan begitupun Imam Muslim dan begitupun Syekh kami Muqbil di sini. Dia memasukkan hadis Asim ibnu Bahdalah dan dia rawi yang hasan, maka hadis hasan dan hadis yang sahih sama bisa diamalkan. Dan ini yang dihafal. Barakallahu fikum wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.